Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang studi kasus dan penyelesaian menggunakan software ERP. Di sini anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya Sabrina Supriyanti dengan NIM akhir 019. Ada teman saya Amalia Ramadhani dan NIM akhir 026. Terus yang terakhir ada Gede Rangga Wira dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP dan software yang digunakan. ERP adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan seluruh departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD produksi, ataupun keuangan. Syarat dari ERP sendiri adalah integrasi, di mana integrasi ini menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu perangkat lunak dalam satu logical database, sehingga memudahkan seluruh departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Informasi tersebut dapat dipercaya, diakses, dan mudah disebarluaskan. Terus software yang digunakan untuk membuat ERP di sini adalah Odoo. Odoo adalah sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya sendiri, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Software ini mencakup project management, penjualan, manufaktur, warehouse, serta manajemen keuangan. Bentuk dari sistem Odoo ini sendiri ada berbagai macam, diantaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, software ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya memiliki dan didukung oleh banyak komunitas, modul yang lengkap, dan terintegrasi pemasangan yang mudah, dan juga biaya yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gede Rangga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai minicase ERP, yang mana minicase ini menjelaskan mengenai sebuah toko yang bernama Toko Majaya yang dimiliki oleh Tri Amalia Ramadhani yang mengimplementasikan sistem ERP melalui website odoo.com. Terdapat beberapa pelanggan yang melakukan order terhadap toko tersebut. Toko tersebut harus selalu mengecek dan mencatat segala penjualan dan pembelian produk yang dilakukan melalui sistem ERP. Sebagai penjual, Tria harus selalu memastikan ketersediaan produk di tokonya. Tria mengecek dengan login ke sistem ERP menggunakan username dan password yang telah dibuatnya. Website toko ini sendiri bernama toko _majaya _kelompok _7 _kelas _i2.odoo.com. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem ERP, yang mana aplikasi sistem ERP yang digunakan dalam kasus ini adalah penjualan, pembelian, stok persediaan, dan juga penagihan. Penjualan ini digunakan untuk memantau dan mencatat segala bentuk penjualan yang dilakukan oleh toko. Lalu pembelian berfungsi untuk mencatat pembelian produk dari pemasok yang dilakukan oleh penjual untuk menambah stok. Dan lalu stok persediaan untuk mencatat stok dari produk yang terdapat di toko. Dan yang terakhir yaitu penagihan yang berfungsi untuk mencatat struk penagihan oleh pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tri Amalia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website Odoo. Pertama-tama kita membuka websitenya dulu, yaitu toko _majaya _kelompok 7 _kelas i2.odoo.com. Nah, pada tampilan ini jadi di sini kita menggunakan aplikasi pada sistem ERP, yaitu penjualan, pembelian, stok persediaan, dan juga penagihan. Yang pertama yaitu penjualan. Kita dapat melihat di sini pelanggan, produk-produk yang kita jual, dan juga pelanggan yang membelinya dengan status seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembelian. Pembelian berfungsi untuk mencatat pembelian yang dilakukan oleh penjual untuk menambah stok produknya. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi pembelian. Selanjutnya yaitu stok persediaan. Pada stok persediaan ini kita dapat mengetahui stok produk yang tersedia pada toko. Kita bisa lihat di sini terdapat 10 produk yang dimiliki oleh toko.
kita juga dapat melihat laporan stok persediaan yang menandakan stok dari masing-masing barang. Kita bisa lihat list produk di sini dan juga on hand quantity, available quantity, dan juga nilainya. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu aplikasi penagihan. Penagihan ini berfungsi untuk mencatat invoice atau tagihan yang dilakukan oleh pembeli. Kita lihat contoh tagihan seperti ini. Tagihan ini sudah terbayar lunas yang dilakukan oleh pelanggan Rangga pada tanggal 29 Mei 2021 dengan batas waktu kontan. Lalu kita bisa lihat contoh notanya seperti ini. Berikut ini merupakan logo dari toko dan juga alamat toko. Selanjutnya pelanggannya adalah Rangga yang membeli seharga 500.000 dan juga sudah terbayarkan pada 29 Mei 2021. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem ERP pada siang hari ini. Semoga penjelasan dari kelompok 7 bermanfaat dan juga jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 7 kelas I2 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.